Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya bersama kedua teman saya yaitu Rifan Syarul Hidayat dan juga Didah Nur Faridah akan menjelaskan sedikit tentang kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil karya Imam Al-Baidawi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana biografi Imam Al-Baidawi. Al-Baidawi ini merupakan seorang penafsir yang lahir di kota Baida dekat dengan kota Syiraz, negara Iran atau Persia. Untuk tahun lahirnya ini tidak diketahui secara pasti pada tahun berapa beliau dilahirkan. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Syirazi. Nama kunyahnya adalah Abu Sa'id atau Abu Al-Khair dan nama lengkapnya ialah Nasir ad-Din Al-Baidawi. Di kota Syiraz ini, Al-Baidawi tumbuh dan berkembang untuk menimba ilmu. Ia juga sempat menimba ilmu di kota Baghdad dan ketika ia kembali ke kampung halaman, ia sudah mampu menjadi seorang hakim agung di Syiraz. Hal ini merupakan sebuah prestasi baginya karena ia telah berhasil mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi hakim agung di kota Syiraz. Meskipun pada akhirnya Al-Baidawi ini memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih untuk mengabdikan diri kepada ilmu di kota Tabriz. Al-Baidawi ini hidup di mana pada saat itu suasana politik tidak menentu atau tidak stabil, sebab sultan yang memegang kekuasaan di Syiraz atau penguasa Syiraz pada saat itu yaitu Imam Abu Bakar dapat dikatakan masih sangat lemah, sehingga ia belum cukup mampu untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Keadilan pun pada saat itu masih sangat lemah, ditambah juga dengan para elit yang berkuasa hidup dalam budaya yang hedonis dan boros dan juga kemewah-mewahan. Akibatnya adalah intervensi yang dilakukan oleh penguasa terhadap keadilan pun tidak cukup kuat, sehingga kalangan fuqaha pun pada masa itu merasa khawatir akan kemungkinan diperintahkan untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat. Hingga pada akhirnya mungkin karena kondisi politik yang belum stabil inilah dan juga mengikuti saran dari guru spiritualnya yaitu Syekh Muhammad Al-Khoto'i yang memintanya untuk keluar dari pemerintahan, Al-Baidawi ini kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim agung di kota Syiraz, mengingat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi sebab beliau pada saat itu masih menjadi seorang hakim. Kemudian setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Al-Baidawi ini memutuskan untuk mengembara di kota Tabriz hingga beliau wafat. Mengenai tahun wafatnya, ada dua pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama dari pendapat As-Sukhi dan Al-Asnawi yang menyebutkan bahwa Al-Baidawi ini wafat pada tahun 691 Hijriah atau 1291 Masehi. Sedangkan Ibnu Katsir dan ulama lainnya menyebutkan bahwa beliau ini meninggal pada tahun 685 Hijriah atau 1286 Masehi. Dan di kota terakhir inilah, di kota Tabriz, beliau ini berhasil menulis kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, mari kita mengenal kitab Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil atau yang sering disebut juga dengan kitab tafsir Al-Baidawi. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang mencoba memadukan penafsiran bil matsur dengan biroi sekaligus. Dalam hal ini, Al-Baidawi tidak hanya memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi yang menjadi ciri khas penafsiran bil matsur, tetapi juga menggunakan ijtihad untuk memperjelas analisisnya ataupun argumentasinya. Model seperti ini dinilai dapat mempermudah pemahaman pengalaman akan petunjuk kitab suci tersebut, karena mufasir tidak hanya mengutip pendapat ulama terdahulu, melainkan juga menggunakan tinjauan dari pengetahuannya sendiri. Menurut Al-Zahabi, kitab ini merupakan kitab hasil ringkasan dari tafsir Al-Kashaf dengan meninggalkan unsur-unsur kemu'tazilahannya yang terdapat dalam kitab Al-Kashaf. Selain bertolak pada kitab ini, Al-Baidawi juga menggunakan kitab tafsir Ar-Razi dan juga Al-Asfahani. Lebih lanjut, sebagaimana yang Az-Zahabi kutip dari Al-Khasaf Al-Zunun bahwa Al-Baidawi dalam menulis tafsirnya merujuk pada Al-Zamahsari dalam hal i'rab, ma'ani, dan bayan, Ar-Razi dalam hal filsafat dan kalam, pada Al-Asfahani dalam hal asal usul kata. Terlepas dari pendapat Az-Zahabi dan Haji Khalifah tersebut, dalam mukadimahnya Al-Baidawi menyebutkan bahwa ada dua macam sumber yang dijadikan rujukan dalam menuliskan tafsirnya. Pertama, berdasarkan qaul para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf.
Kedua, qaul yang terdapat kitab tafsir sebelumnya, beliau menerapkan hal ini memang sebagai salah satu upaya untuk menafsirkan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Di samping itu, beliau juga memberikan pandangannya sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga pantaslah beliau menyatakan bahwa karyanya adalah langkah independen dari hasil istinbat yang beliau lakukan sendiri. Dari segi sistematika penyusunannya, kitab tafsir ini terdiri dari 2 jilid. Diawali dengan menyebutkan basmalah, tahmid, penjelasan tentang kemukjizatan Al-Quran, signifikasi ilmu tafsir, latar belakang penulisan kitab, baru kemudian uraian penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Baidawi tersendiri. Di akhir kitabnya, Al-Baidawi menjelaskan tentang keunggulan kitab karyanya, mengungkap harapan agar kitab ini bisa bermanfaat oleh pelajar. Bacaan tahmid dan sholawat menjadi penutup dari kitab ini. Tafsir Al-Baidawi ini menggunakan metode tahlili atau analisis yang berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan urutan-urutan mushaf Utsmani, dari surat ke surat, ayat ke ayat, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau menggunakan berbagai sumber, antara lain ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, dan pandangan ulama sebelumnya. Selain itu, penggunaan tata bahasa dan qiraat juga menjadi suplemen utama guna penguat analisis dan penafsiran Al-Baidawi. Keberadaan cerita-cerita Israiliyat dapat ditemukan walau penggunaan diminimalisir oleh Al-Baidawi. Adapun langkah-langkah operasional penafsiran Al-Baidawi dalam kitabnya ialah mula-mula beliau menyebutkan tempat turun surat Makkiyah atau Madaniyah beserta jumlah ayat yang menjadi objek. Penjelasan makna ayat baik menggunakan analisis kebahasaan, hadis Nabi maupun qiraah menjadi langkah selanjutnya yang diterapkan pada bagian akhir surat. Beliau menyertakan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat yang sedang ditafsirkan. Lebih lanjut, Al-Baidawi juga menggunakan metode munasabah ayat, hubungan internal antara satu ayat dengan ayat lainnya. Penggunaan term munasabah ini tampak sangat terlihat dalam tafsir Al-Baidawi. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan beliau dalam penafsirannya cukup ringkas dan tidak bertele-tele. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan jumlah jilid yang hanya terdiri dari 2 buah. Nah, setelah kita mengetahui biografi, sumber, metode, dan juga corak dari kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil ini, saatnya kita mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari kitab tafsir ini. Karena tidak dipungkiri setiap kitab tafsir memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kita ulik dari kelebihannya dulu yuk. Nah, kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil ini menggunakan gaya bahasa yang singkat dan juga praktis loh, sehingga bisa dikonsumsi dengan mudah oleh pembaca. Selain itu juga dilatar belakangi oleh kehati-hatian beliau dalam memilih kata. Kelebihan yang kedua, tafsir ini berisikan banyak ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu fikih, gramatika bahasa, dan juga ilmu qiraat. Adapun kekurangan dari kitab tafsir ini menurut para ulama, yakni pengambilan ataupun pencantuman hadis sebagai sumber penafsiran yang tidak disebutkan terlebih dahulu sananya, serta tidak diseleksi kualitasnya apakah hadis tersebut masuk ke dalam hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ataupun hadis mursal. Kemudian poin yang kedua, tafsir ini dianggap terlalu bergantung terhadap kitab tafsir sebelumnya, yakni kitab tafsir Al-Kasyaf, kitab Mafatih Al-Ghalib, dan juga kitab tafsir Jami' At-Tafsir. Dan poin yang ketiga, kitab tafsir ini dianggap terlalu ringkas dalam menggunakan suatu kata, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk dicerna dan membutuhkan penafsiran lagi